Halo Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi ya bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu waspada terhadap banyak hal buruk di hidupmu, jauhi dan hindari. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya. Energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu di sini kamu harus bijak ya. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Untuk di kartu pertamanya di sini sudah ada kartu The Star. Ya, waspada terhadap banyak hal buruk di hidupmu, jauhi dan hindari. Karena untuk di kartu pertama ini aku seperti ngelihatnya kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dengan usaha kamu, dengan kerja keras kamu. Dan jangan lupa untuk dibersamai dengan ya sisi religiusnya. Mungkin lebih meningkatkan dari sisi ibadahnya kamu, dari sisi spiritual kamu terhadap semesta. Jadi ya jika kamu bisa melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kamu bisa mengafirmasi diri kamu kepada hal-hal yang positif, ya akan ada harapan yang bisa merubah kekecewaan menjadi kebahagiaan. Asal kamu memiliki suatu keyakinan yang sangat besar di dalam diri kamu. Karena tidak ada yang tidak bisa kamu ciptakan, tidak ada yang tidak bisa untuk kamu berikan di dalam kehidupannya kamu. Asal kamu di sini mau berjuang dan mau bekerja keras, segala sesuatunya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, dan kamu harus jadi seorang pemenang. Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun kamu menyerah. Karena menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi ya. Berjuanglah dan carilah jalan agar kamu bisa dengan segera sampai di garis akhir, sampai di garis finish, sehingga kamu bisa seperti memberikan suatu kebanggaan terhadap mereka, orang tua kamu yang mungkin di sini menunggu bahwa kamu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Kamu akan membuat mereka bangga dengan pencapaian yang luar biasa. Jadi ya kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu untuk perubahan-perubahan yang drastis di dalam kehidupan kamu. Dan kamu harus lebih waspada. Di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu wujudkan, apa yang kamu harapkan, ya kamu harus lebih bisa waspada terhadap banyak hal buruk di dalam hidup kamu. Kamu harus bisa jauhi dan kamu harus bisa hindari mereka atau energi-energi yang mungkin membawa tidak adanya kebaikan di dalam dirinya kamu. Ya karena sudah saatnya kamu memikirkan diri kamu. Jangan kamu pikirkan orang-orang lain di luar sana. Karena ya setiap orang itu memiliki jalan kehidupannya masing-masing. Ya kan? Dia pasti bisa menentukan jalan kehidupannya mau seperti apa dan bagaimana. Kamu hanya terfokus dengan kehidupan kamu saja di sini. Ya kan? Setelah kamu memberitahu 1 kali 2 kali, kalau mau dengar ya syukur, kalau nggak mau dengar ya udah lepaskan gitu. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada The Empress. Waspada terhadap banyak hal buruk yang mencoba untuk mengacaukan diri kamu atau pikiran kamu. Jauhi dan hindari energi-energi yang bisa membuat kamu stres di sini. Apalagi di sini kamu yang mungkin sedang hamil, ya kan, sedang memang menunggu kehadiran buah hati. Saat ini semesta seperti memberikan kepercayaan dan seperti memberikan suatu PR buat kamu untuk ngejaga, ya kan, anak ini agar sehat senantiasa. Ya kamu harus buang pikiran-pikiran negatif di dalam diri kamu. Jangan mudah terpengaruh terhadap energi-energi buruk di luar sana. Takutnya nanti di sini kamu stres, itu akan mengganggu janin kamu, ya kan, akan membuat kamu di sini seperti tidak bisa seperti apa ya, meningkatkan dari sisi kenyamanan. Ya di sini ya kamu yang mungkin sedang hamil, kamu harus ngejaga titipan yang sudah semesta hadirkan. Kamu harus bisa menciptakan kenyamanan. Ya kan, kamu adalah seorang wanita yang mampu memberikan sesuatu hal ya terhadap energi-energi baik di luar sana. Tetapi terhadap energi negatif, kamu lebih menutup diri, kamu lebih mawas diri, kamu lebih waspada ya, karena kamu di sini tidak ingin
Ya, seperti energi buruk ini berpengaruh buruk di dalam diri kamu, di dalam hidupnya kamu. Dan untuk di kartu berikutnya di sini sudah ada kartu Ten of Swords, dimana untuk di kartu ini adanya harapan yang mungkin sulit untuk kamu realisasikan. Ada harapan yang sulit untuk kamu jadikan suatu kenyataan. Ya, mungkin butuh satu usaha lagi nih, butuh satu kerja keras lagi nih, ya kan, agar kamu bisa mewujudkan itu semua. Memang kamu harus melakukan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal-hal yang harus kamu terapkan di sini. Jika kamu ingin menciptakan kedamaian, coba kamu berikan suatu kenyamanan terhadap diri kamu, terhadap hidupnya kamu. Walaupun kamu akan merasakan adanya suatu penderitaan, akan adanya suatu hal yang membuat kamu di sini seperti ngerasa jenuh, lelah, letih, karena kamu sudah berjuang, kamu berusaha, tetapi ya masih dalam keadaan seperti ini aja. Ya mungkin karena kamu terpengaruh oleh energi-energi buruk yang ada di sekitar kamu, atau energi-energi buruk yang ada di hidupnya kamu. Coba kamu bersihkan dulu segala sesuatu hal yang bisa membuat usaha kamu, karir kamu di sini tidak berkembang. Kamu pisahkan diri kamu dulu terhadap mereka-mereka yang kamu rasa membawa sesuatu hal yang gak baik di dalam kehidupan kamu. Coba kamu hindari, kamu jauhi. Nanti kamu akan merasakan banyaknya hal-hal yang luar biasa yang bisa kamu ciptakan, banyak hal-hal luar biasa yang bisa kamu berikan di dalam hidupnya kamu. Ya kan, karena di sini aku melihat akan ada sebuah penderitaan yang akan membawa satu kebaikan di dalam kehidupan kamu. Mungkin awalnya kita harus merasakan sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, kita harus bersusah payah dulu sebelum kita mendapatkan sesuatu hal yang baik yang hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi setidaknya di sini masih ada hal baik loh yang bisa kamu wujudkan. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kamu jadikan suatu kenyataan di dalam kehidupannya kamu. Ya, dan di sini percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Ya, karena rasa percaya diri pada diri tersebut akan membuat kamu semakin menjadi pribadi yang kuat dan akan pantang menyerah. Kamu rasa kamu akan menjadi seseorang yang bisa memotivasi untuk terus melangkah ke depannya dari setiap apa yang kamu lakukan. Jadi mulai dari sekarang jangan lupa untuk selalu mempercayai diri kamu sendiri dalam segala aspek kehidupan ini. Dan di kartu berikutnya di sini aku melihat ada Queen of Pentacles. Ternyata apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan berproses atau membawa satu hal yang sangat luar biasa. Karena di sini ya dari kewaspadaan kamu, dari kehati-hatian kamu ya terhadap hal-hal buruk di sana, kamu mampu menjauhi hal-hal yang membuat kamu di sini mungkin ngerasa tidak nyaman, kamu hindari sesuatu yang membuat kamu terbebani, kamu mampu menciptakan kemewahan dan keamanan, terutama dalam finansial ya. Kamu lebih bisa terfokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Ya kan, kamu akan bisa mampu menghasilkan banyak hal-hal yang luar biasa. Ya karena kamu sudah terbebas, terlepas dari mereka-mereka yang mungkin di sini mengacaukan pikiran kamu dan mengacaukan diri kamu. Jadi kamu lebih bisa fokus terhadap targetnya kamu, lebih bisa terfokus pada apa yang menjadi impian dan keinginan kamu dan harapan kamu, sehingga di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan, setelah setelah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, di sini kamu ngerasa hidup kamu nyaman, damai. Dan kamu tidak akan memberikan suatu celah sedikit pun terhadap sesuatu yang tidak baik hadir di dalam hidupnya kamu. Kamu lebih meningkatkan dari sisi kewaspadaan kamu. Karena orang yang memiliki sifat iri, orang yang memiliki sifat dengki akan menghalalkan segala cara untuk membuat kita hancur, untuk membuat kita tidak berdaya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Knight of Cups, dimana untuk di kartu ini aku melihat seperti akan ada energi percintaan baru. Ada seseorang yang hadir yang akan mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, energi baiknya, ya kan. Selama ini mungkin dalam diam dia sudah menyukai kamu, dia sudah mencintai kamu, tetapi dia belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan hati dan perasaannya yang sesungguhnya. Tetapi dia juga di sini tidak ingin menyesal, ya kan, karena sudah melewatkan begitu banyak waktu. Kali ini dia memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya dan perasaannya selama ini terhadap kamu. Ya kamu tentu kaget, kamu nggak nyangka, ya kan, bahwa dia memiliki rasa sebesar itu terhadap kamu. Ya mungkin kamu sempat pernah ngerasa perasaan yang sama gitu loh. Kamu dibuat nyaman, kamu dibuat tenang, kamu dibuat seperti tenang gitu loh ya. Jadi kamu lebih mempertimbangkan tawaran yang diberikan seseorang ini, dan kamu juga tidak ingin terlalu terburu-buru. Mungkin dia sudah mengenal kamu lebih dalam, tetapi kamu belum mengenalnya secara seksama. Jadi di sini kamu lebih waspada terhadap hal yang buruk yang mencoba untuk hadir, dan kamu lebih mencoba untuk ya
mencermati segala hal-hal yang luar biasanya. Jika memang energinya baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketulusan, kamu lebih welcome. Tetapi jika tidak, kamu lebih berusaha untuk menjauhi dan hindari, walaupun kamu memiliki rasa yang mungkin sama terhadap seseorang ini. Tetapi kalau dilihat ya dari kehadirannya, dari ketulusannya, dia memang benar-benar ingin membersamai kamu sepenuh hatinya, ya kan, bukan setengah hati, tetapi dia memang memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam dirinya. Ya bisa saja dia adalah jalan jodohnya kamu, bisa saja dia adalah seseorang yang dikirimkan semesta untuk membersamai energinya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kita coba lihat untuk di kartu pertamanya ada The Chaser. Di kartu keduanya ada fotografi, di kartu ketiganya ada coffin. Oke, kita coba lihat apa yang terbaca dari ketiga tebaran kartu oracle cards ini. Ya, waspada terhadap banyak hal buruk di hidupmu, jauhi dan hindari. Karena di kartu pertama ini mungkin ya, kamu sangat suka untuk memburu sesuatu hal yang mungkin selama ini menjadi rasa penasaran di dalam diri kamu. Sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, sepertinya kamu akan terus mengejar, kamu akan terus berusaha. Dan kamu akan melakukan banyak upaya, tetapi kamu tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Ini yang lebih kamu hindari. Ya kan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu keinginan enggak. Kamu lebih ingin ya sesuai dengan kenyataannya aja lah. Kamu melakukan itu semua dengan keyakinan, dengan penuh kepercayaan diri, dengan hal-hal baik. Kamu mencoba memang untuk menghindari atau menjauhi hal-hal buruk di sini. Ya kan, karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu pencapaian itu tidak akan baik. Ya kan, yang akan kamu rasakan, yang akan kamu dapatkan juga nggak akan menetap. Ini hanya semu, ini akan sementara. Ya, jadi kamu akan mengejar ya dalam sesuatu hal yang penuh dengan keyakinan. Ya, kamu nggak akan takut. Kamu mengabaikan rasa takut kamu karena rasa penasaran yang sangat luar biasa yang kamu miliki. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada fotografi. Di sini aku seperti melihatnya kamu mencoba untuk mengabadikan setiap momen-momen yang kamu lalui, yang kamu lewati, karena belum tentu ya keadaan ini, kejadian ini akan terulang kembali sementara kamu tidak memiliki kenangan. Ya kan, di saat kamu berjalan keluar kota, keluar daerah atau keluar negeri sekalipun, ya kamu mencoba untuk mengabadikan sebuah foto. Ya kan, agar ada kenang-kenangan kamu bahwa kamu pernah loh sampai ke sini. Ya bukan untuk membanggakan diri kamu terhadap orang lain, setidaknya untuk diri kamu sendiri gitu loh. Ya, dan suatu saat kamu pasti akan merindukan momen-momen kebahagiaan kamu. Ya kan, di saat kamu berlibur, di saat kamu menghabiskan waktu bersama yang terkasih, yang tersayang. Ya, jadi di sini kamu berusaha untuk menciptakan kenangan-kenangan yang indah, yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada coffin. Ya, kamu harus bisa ya ikhlas dengan suatu perjalanan untuk perubahan yang akan kamu ciptakan, perubahan yang akan kamu lewati, perubahan yang akan kamu bersamai. Ya, kamu harus bertumbuh dan berkembang pada sebuah aspek yang baik, pada sebuah aspek yang lebih positif. Dan di sini ya kamu melakukan banyak cara ya agar apa yang ingin kamu lakukan, agar apa yang ingin kamu kerjakan di sini tidak hanya sesaat. Ya, ciptakan perubahan untuk sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidupnya kamu. Kamu ingin adanya perubahan menuju satu kebaikan, terutama juga dalam satu hubungan yang kamu selalu gagal dalam membersama energi seseorang. Ya, kamu berharap kali ini kamu tidak ingin gagal lagi. Maka dari itu kamu waspada. Ya, kamu harus lebih menilai seseorang ini dari hatinya, bukan dari cover luarnya saja, bukan dari casing luarnya saja gitu loh, ya kan, agar tidak ada penyesalan di hidup kamu nantinya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.